Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membawakan materi urea formaldehid. Nah, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Ali Murtaza dengan NIM 2114200058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alamir dengan NIM 2114200060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsuna Putra Sasongko dengan NIM 2114200021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuga Diansah dengan NIM 2114200039. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi formaldehid. Nah, itu definisi urea formaldehid dikenal juga sebagai urea metal. Urea formaldehid ini adalah suatu resin atau plastik thermosetting yang terbentuk dari urea dan formaldehid resin. Formaldehid resin ini memiliki sifat tersilit stick dan hardness, permukaan yang tinggi dan daya absorpsi air yang rendah. Lanjut. Nah, untuk bahan bakunya, urea merupakan haplur atau serbuk putih yang mengandung nitrogen 46%. Nah, digunakan sebagai pupuk dan mudah larut dalam air dan tidak mempunyai residu garam sesudah dipakai untuk tanaman. Nah, formaldehid adalah gas yang tidak berwarna, sedangkan yang dibutuhkan formalin adalah larutan 36 sampai 40% formaldehid di dalam air. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini yaitu ada kegunaan pada industri. Sebenarnya urea formaldehyde itu digunakan untuk apa saja sih pada industri? Nah, kegunaan pada industri itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama industri adhesif, industri molding, industri surface coating, dan yang terakhir industri laminating. Yang pertama dulu nih, industri adhesif. Apa sih itu industri adhesif? Nah, industri adhesif merupakan industri yang memproduksi adhesif untuk keperluan woodworking seperti industri Polywood, industri particle board, clipboard, dan industri kertas serta industri tekstil. Oke, yang selanjutnya itu yaitu industri molding. Nah, sebenarnya apa sih itu molding? Molding atau pencetakan adalah sebuah proses produksi dengan membentuk bahan mentah menggunakan sebuah rangka kaku atau model yang disebut sebuah mold. Oke, industri molding merupakan industri yang menghasilkan alat keperluan rumah tangga. Selanjutnya yaitu adalah industri surface coating. Nah, sebenarnya apa sih itu coating? Coating itu adalah sebuah proses penambahan lapisan khusus pada permukaan cat, sehingga lapisan baru ini bisa membuat tampilan warna cat selalu terlihat baru, mengkilap, tidak kusam, dan lebih sedap untuk dipandang. Nah, industri surface coating merupakan industri yang menghasilkan cat, thinner, dan dempul. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah industri laminating. Apa sih itu industri laminating? Nah, laminating Laminating berasal dari kata laminate yang artinya melapisi. Bisa juga disebut melapisi sesuatu dengan bahan tertentu dan alat khusus. Jadi, laminating adalah membungkus atau melapisi menggunakan alat dan plastik khusus. Nah, industri laminating merupakan industri yang menghasilkan furnitur atau mebel untuk menginsulasi busa. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan reaksi pembentukan urea formaldehid. Yang pertama, tahap adisi, di mana amida dari urea dan gugus amino pada formaldehid akan menghasilkan metilol urea. Urea dan formaldehid akan direaksikan dengan katalis basa. Basa yang digunakan biasanya
berupa barium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Nah, dari reaksi tersebut diperoleh monomer atau yang disebut monometilol dan dimetilol, di mana monometilol merupakan hasil reaksi penggabungan antara satu molekul urea dengan satu molekul formaldehid. Sedangkan dimetilol adalah hasil reaksi penggabungan dua molekul formaldehid dan satu molekul urea. Nah, baik monometilol urea maupun dimetilol urea larut dalam air sehingga reaksi pembentukannya dilakukan dalam fase pelarut air. Next. Nah, selanjutnya tahap kondensasi, yaitu reaksi di mana monomer-monomer monometilol dan dimetilol urea em, membentuk rantai polimer lurus. Kondensasi lanjutan ini akan menghasilkan jembatan metilen antara dua molekul urea. Next. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama ada katalis, di mana katalis ini berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi. Lalu ada temperatur. Nah, yang kita ketahui mening- meningkatnya temperatur akan mempengaruhi peningkatan laju suatu reaksi, sehingga perlu dilakukan optimasi temperatur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada waktu reaksi, di mana makin lama waktu reaksi, maka jumlah produk yang dihasilkan akan berkadar tinggi dan berat molekulnya pun tinggi karena jumlah produknya banyak. Lalu perbandingan jumlah mol reaktan. Dapat kita ketahui, semakin besar jumlah perbandingan, semakin besar juga kecepatan pembentukan senyawa yang mempunyai ikatan silang. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya Yoga. Oke, selanjutnya itu ada proses produksi dari urea formaldehid. Seperti yang kita ketahui, proses untuk membuat urea formaldehid itu terdiri dari urea dan formaldehid. Untuk formaldehid itu nanti dapat dibentuk dari cairan kimia metanol dengan oksigen. Oksigen didapatkan dari udara luar yang kemudian difilter di FL01 untuk menghilangkan partikulat-partikulat dalam udara. Kemudian dipompakan dengan kompresor menuju HE untuk dipanaskan dengan suhu sampai suhu 240 derajat Celcius. Sedangkan metanolnya itu dipompakan dari tangki penyimpanan 01 menuju vaporizer untuk diuapkan menjadi uap jenuh pada suhu 240 derajat Celcius dengan bantuan injeksi steam. Kemudian kedua bahan tersebut itu nantinya akan dimasukkan ke dalam reaktor 01, R01 yang berjenis Brixet Multitube Reaktor. Pada pembuatan formaldehid ini itu nanti akan dibantu katalis, yaitu katalisnya iron molybdenum oxide. Nah, yang diletakkan dalam tutup reaktor eh, reaktor 01. Kemudian terbentuklah formaldehid. Jadi reaksi pembentukan formaldehid ini tuh berlangsung pada suhu 240 derajat Celcius dan tekanan 1,4 atm. Reaksi pembentukan formaldehid ini itu berlangsung secara eksotermis, yang berarti menghasilkan panas. Maka dari itu dalam eh, sisi luar reaktor itu diberikan pendingin agar suhu di dalam itu tidak naik terus sehingga tetap terjaga pada suhu 240 derajat Celcius. Sedangkan ureanya itu disimpan pada tangki G01 itu dalam bentuk padatan, kemudian dicairkan pada tangki mixer 01 dengan injeksi air proses. Kemudian urea yang terbentuk itu urea dengan konsentrasi 70% beratnya. Kemudian urea ini yang udah dalam bentuk cairan itu nantinya akan dipompakan menuju HE untuk dinaikkan suhunya hingga 110 derajat Celcius dengan injeksi steam. Sedangkan formaldehid yang telah terbentuk tadi itu didinginkan pada HE02 dengan bantuan cooling water. Suhunya turun hingga 110 derajat Celcius. Kemudian urea dan formaldehid itu akan dimasukkan ke dalam kolom absorber dengan eh,
urea tersebut nantinya akan menyerap formaldehid yang dalam bentuk gas itu ke dalam cairan urea sehingga terbentuklah urea formaldehid. Konversi pembentukan urea formaldehid ini konversi penyerapan gas formaldehid ke dalam urea itu konversinya mencapai 97%. Jadi ada 3% gas yang tidak terserap. Pada dari itu gas yang tidak terserap itu akan dibuang melalui UPL itu. Sedangkan urea formaldehid yang telah terbentuk nanti akan didinginkan pada HE04, kemudian disimpan pada tangki penampungan produk. Sekian dari saya. Kembali lagi ke moderator Ali Murtaza. Nah, jadi sampai di sini aja untuk materinya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.